Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat dan salam akal waras. Jangan cuma sehat tetapi tidak waras. Kalau Anda sehat tetapi tidak waras, maka Anda akan senasib seperti Kosman Kucluk Cornelius atau MKC. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah video tanggapan dari seorang pendeta yang bernama Berton Namaban yang memberi reaksi atas sebuah video dari pendeta Henry Tan yang berjudul 5 kesalahan atau 5 dosa besar perayaan Natal. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Marilah kita saksikan bersama-sama. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alim. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Kali ini saya akan memberikan tanggapan tentang video yang sudah diupload oleh Pendeta Henry Tandianta dengan judul 5 dosa merayakan Natal. Kita akan menyaksikan dan mendengarkan dulu cuplikan dari pernyataan Pendeta Henry Tandianta berikut ini. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta WBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Begini judulnya, 5 dosa merayakan Natal. Lupa merayakan Natal kok bisa dosa? Ya, setidak-tidaknya saya akan menyoroti 5 dosa merayakan Natal. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Nomor 1, Anda mengklaim bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Itu dosa. Jangan pernah mengklaim Yesus lahir 25 Desember. Kalau kita diurut gitu ya, sejak dari Zakaria membakar ukupan ya. Zakaria kan dari kelompok Abia itu dapat giliran ke-8 ya. Menurut 1 Tawarikh 24 ayat 10 ya. Silakan Bapak Ibu sekalian membaca dari kitab Lukas ya. Lukas tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kalau diurut-urut, Zakaria bakar ukupan, terus Elisabeth hamil 5 bulan itu tidak nongol, cuman ngumpet terus di rumah. Terus Maria itu didatengin malaikat ketika Elisabeth hamil 6 bulan ya. Silahkan Anda hitung ya. Kalau saya sih masih bisa menerima kalau ada pendeta yang bisa menghitung, berarti Maria hamil itu 15 Maret. Oke. Dengan menghitung dari
Zakaria Bakar Ukupan, kemudian dia dari kelompok kelompok Abia ya. Itu masih bisa ya. Masih bisa ya. Terus Maria mulai hamil 15 Maret oke. Tapi yang kita tidak bisa terima ketika para pendeta blunder ya. Maria kan dikandung Roh Kudus toh Pak Pendeta, tidak mungkin disamakan dengan kehamilan manusia. Lalu supaya pas tanggal 25 Anda blunder. Maria hamil 9 bulan 10 hari itu kan blunder Pak ya. Anda dosa kalau mengklaim seperti itu. Alkitab tidak menulis ya. Jadi yang benar bagaimana? Oke, Yesus lahir bulan Desember oke. Tapi tidak bisa kita menentukan tepat tanggal 25. Tidak boleh. Kalau ada pendeta yang melakukan ini, Anda berdosa. Maksud hati mau merayakan Natal, tapi malah berdosa karena Anda ngarang dan Anda ajarkan kepada jemaat dosa ya. Jadi ya Desember oke lah ya. Pak, Desember kok ada gembala di Padang, kan sudah dibilangin ini sedang terjadi anomali cuaca. Buktinya ada bintang ya. Desember kok ada bintang, kan berarti terjadi anomali. Kalau bintang kan langit cerah, bintang yang membimbing orang Majus dulu, kan berarti langitnya cerah minimal untuk beberapa hari atau beberapa minggu, sehingga gembala-gembala berani, ini kok kali ini ada yang aneh, Desember ada bintang, ya sudah kita menggembalakan malam-malam. Bisa saja seperti itu. Alam bereaksi ketika Yesus lahir sama dengan alam bereaksi ketika Yesus nanti mati, karena ada gempa bumi kegelapan itu toh ya. Jadi jangan sampai ada pendeta-pendeta yang blunder mengatakan Yesus lahir pasti 25 Desember. Anda berdosa ya, karena ngarang. Saudara, ini pendeta yang satu memang sangat unik dan berbeda daripada pendeta-pendeta yang lain. Kenapa? Karena setiap ulasan yang disampaikan berbeda daripada pemahaman kebanyakan orang. Kalau seseorang menyampaikan sebuah kebenaran menurut dia dan itu berarti ditolak dari firman Tuhan, berbeda dengan yang sudah dipahami banyak orang. Di satu sisi bisa saja dia yang benar, tapi di sisi lain perlu dipertanyakan apa yang menjadi argumentasi, apa yang menjadi alasan
yang membuat pendeta Henry Tandianta menyimpulkan seperti itu. Memang nanti akan beralasan kembali ke Alkitab. Saudara, saya juga tidak sedang mengatakan kalau pengikutnya banyak atau yang mengerti memahami seragam banyak itu benar. Tetapi seringkali ada banyak orang di tengah-tengah dunia ini membangun sebuah doktrin atau pengajaran yang eksklusif lain dari yang lain. Bukan sebetulnya oleh karena dia sudah begitu menggali, mengeksplorasi kebenaran firman Tuhan secara akurat, tapi karena ingin nyeleneh, karena ingin asing sendiri, ingin berbeda sendiri, sehingga menjadi buah sorotan dan perhatian bagi mayoritas yang sudah memiliki pemahaman yang turun-temurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat seluruh video-video yang diupload oleh pendeta Henry Tan di YouTube, kita melihat banyak yang nyeleneh. Mayoritas nyeleneh, termasuk juga berkaitan dengan 5 dosa merayakan Natal. Saya sependapat, satu sisi beliau berkata, jangan merayakan Natal dengan euforia. Yang dikatakan oleh pendeta Henry Tandianta, 5 dosa merayakan Natal. Salah satunya adalah ketika orang Kristen merayakan Natal tanggal 25 Desember. Kalau orang Kristen merayakan Natal dengan berpedoman kepada tanggal 25 Desember, maka orang itu berdosa. Apakah dia sebagai jemaat, apakah sebagai pelayan, sebagai pendeta, dia berdosa kalau dia merayakan Natal tanggal 25 Desember. Benarkah demikian? Saudara, saya akan menunjukkan satu fakta dan bukti yang dikupas secara dalam oleh seorang yang sudah pakar di bidangnya, yaitu pernyataan atau kupasan secara lugas dan tajam dari seorang bernama Dr. Bambang Nursena. Saya akan mengutipkan pernyataan beliau untuk menelanjangi dan menempelak dengan telak dan menohok kepada pendeta Henry Tandianta ini, sehingga beliau pun sadar dan bertobat. Sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara, pendeta Henry Tandianta ini minim dengan fakta sejarah atau historis. Ini menjadi titik kelemahannya. Jadi beliau ini saya lihat yang penting fokus kepada Alkitab, sekalipun dalam memahami Alkitab banyak yang ngawur. Bahkan saya katakan dalam video sebelumnya, pendeta Henry Tandianta ini super ngawur, suka menghakimi. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما